Wa taquluna lan ngucap sapa sira kabeh, inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Inna saktuhuni ingsun lamugramuna iku ing dalam kerugian atau kehilangan. Lamugramuna iku kerugian atau kehilangan nafaqata zar'ina ing biaya nafaqah ing biaya atau nafaqah nafaqata zar'ina ing biaya atau nafaqah tanaman kita. Bal nahnu mahrumun bal nahnu bahkan utawi ingsun mahrumuna iku tidak mendapat apa-apa. Apa bahasa Jawanya? Mahrumun iku sia-sia. Iku sia-sia. Ai mamnuuna tegese den cegah. Tegese den cegah rizqona ing rizki ingsun. Jadi ada ini gambaran ketika para petani ya. Ada gambaran orang petani ini sudah susah payah. Sudah susah payah untuk menanam ya, nanam kacang tanah, jagung, kopi, padi atau sejenisnya. Tapi ketika sudah waktunya musim panen, ternyata itu sia-sia. Sama halnya kita ya, waktu di dunia bahasanya sudah semaksimal mungkin, semua jenis kebaikan sudah kita amalkan. Tapi besok di akhirat ternyata hal itu kita tidak temukan. Mungkin karena tidak ikhlas ya. Mungkin karena tidak ikhlas. Mungkin ada riyanya atau bagaimana. Yang penting semua yang kita tanam, yang kita amalkan waktu di dunia ternyata itu semuanya sia-sia. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Afara'aitum ono toh weruh sapa kalian semua, sapa sira kabeh, apakah tahu kalian semua al-ma'a ing banyu allazi tashrabuna kang ngombe sapa sira kabeh. Afara'aitum ono toh weruh sapa sira kabeh, ono toh weruh sapa sira kabeh al-ma'a ing banyu. Apakah kalian semua tahu tentang air allazi tashrabuna kang ngombe sapa sira kabeh? Ini namanya apa? Pertanyaan istifham ya. Bukan berarti Allah Ta'ala enggak tahu. Apakah kalian semua tahu tentang air yang kalian minum? Antum ana to utawi sira kabeh. Anzaltumuhu iku bisa nurunaken sapa sira kabeh hu ing banyu atau alma. Saya ulangi lagi. Antum ana to utawi sira kabeh anzaltumuhu iku bisa menurunkan sapa sira kabeh hu ing banyu atau alma minal muzni sangking awan. Minal muzni sangking awan. As-sahabi tegese awan. Lafat muznun itu jam'u muzunatin. Iku jamaknya lafat muzunatin. Terjemahnya, apakah kalian tahu tentang air yang kalian minum ya? Apakah kalian mampu menurunkan air tadi dari awan? Jadi air itu memang dari apa? Anggaplah air hujan ya. Jadi gini,
gambarannya Allahu a'lam ya. Pesawat itu posisinya berada di atas awan, sehingga walaupun hujannya, ini entah secara ilmu atau gimana, walaupun hujan itu nggak ngaruh. Anggaplah awan ini hujan, lah pesawat itu ada di atasnya. Jadi sebenarnya kalau hujan itu ya kan nggak ngaruh, cuman mungkin kalau ada petir ya kan. Tapi kalau hujan itu nggak ngaruh. Karena apa? Karena posisi pesawat itu ada di atasnya. Ada nggak penjelasan ini di sekolah-sekolah ya? Hah? Dari gurunya. Allahu a'lam. Tapi sekilas mungkin seperti itu ya kan. Jadi walaupun hujan atau apa, nggak ngaruh. Karena memang posisinya itu ada di atasnya. Jadi awan di bawahnya ya kan. Makanya kalau ada di pesawat rasa ya, lihat. Jadi di pinggir di jendela lihatnya. Jadi di bawah itu awan. Sedangkan rasa ada di atas awannya. Sakti yang terbangnya. Am nahnul munzilun am nahnu onoto utawi ingsun al munziluna itu yang menurunkan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Dulu waktu saya ngaji tafsir, guru saya itu kalau ngaji ada ayat setelahnya, jadi diselesaikan dulu baru dimaknai ya kan. Paham ya? Diselesaikan, anggaplah selesai ayat 1 sampai 5 ini sudah selesai. Yang ayat 6 belum dibaca tadi, maka dibaca dulu dan selesai baru dimaknai seperti itu. Paham ya? Mungkin gini, berarti mendapat 2 pahala. Mendapat pahala baca Al-Quran yang pertama, yang kedua mendapat pahala membaca tafsirnya ya. Jadi pertama ayatnya dulu dan baru makna. Jangan langsung makna. Mungkin seperti itu. Setiap saya ngaji, alhamdulillah saya tafsir Jalalain itu hatam dan lengkap dengan sanadnya. Lengkap dengan sanadnya. Yang kelas 3 ini kan kalau malam kan ngaji Ustaz Ismah surat Yusuf ya. Saya dulu pernah, saya ngajar pernah, cuman saya yang memang menghayati, meresapi surat Yusuf itu saya belajar sendiri. Karena saya belajar sendiri itu saya sama pakai tafsir Hasyiatus Shawi. Jadi ini tafsir Jalalain, ada Hasyiatus Shawi 4 juz. Ada lagi syarahnya namanya Al-Jamal. Al-Jamal itu 10 juz, itu syarahnya lagi. Saya tuh ngajinya kan pakai tafsir Hasyiatus Shawi, tafsir Shawi apa terkenalnya. Cuman sekarang tinggal 3 juz mungkin ya. Dulu kan waktu perpus di sini kan banyak yang rusak ya. Terus dibakar karena rusak. Saya belajar sendiri itu ya wajah. Jadi belajar di Hasyiatus Shawinya saya menghayati gini. Ada bahasa gini. Innallaha yuqad. Jadi gini, intinya gini. Terjemahnya. Allah Ta'ala mengangkat seseorang itu tidak lepas dari sebuah ujian. Nabi Yusuf ya. Beliau berada di pemerintahan menjadi nabi. Beliau diuji. Pertama lewat min jami'i ikhwatihi. Ya, dari semua saudaranya. Semua saudaranya enggak ada yang suka, bahkan beliau dimasukkan ke dalam sumur ya. Setelah itu beliau dijadikan sebagai budak. Ketika ada para saudagar musafir mau ngambil air, ternyata kan adanya Nabi Yusuf. Terus karena beliau berwajah yang sangat tampan, terus mereka menjadikan budak. Dan karena budak ya, budak itu kan bisa dianggap sebagai harta, bisa dianggap sebagai hewan. Apa artinya dianggap sebagai harta? Bisa dijual belikan.
Apa artinya bisa dianggap hewan? Majikannya berhak untuk mempekerjakan tanpa mendapat upah. Sekarang nggak ada budak, semuanya merdeka. Sehingga orang yang merantau, mereka bekerja tapi mendapat upah dari majikannya. Karena bukan budak. Budak walaupun bekerja selama 24 jam, tidak berhak mendapat upah. Semuanya punya majikannya. Beliau dijual belikan, dijadikan budak. Itu kan sebuah, kan budaknya. Terus dijual ke menteri Mesir ya waktu itu. Terus akhirnya Siti Zulaikha ya kan, istri majikannya kan tertarik. Difitnah lagi beliau, diberi cobaan. Apa cobanya? Beliau difitnah. Jadi yang menggoda itu sebenarnya Siti Zulaikha. Ya, karena sudah tercium oleh semua istri para gubernur. Ya, yang menggoda sebenarnya Siti Zulaikha, cuma beliau pengakuannya kepada suaminya yang menggoda adalah Nabi Yusuf. Demi menjaga martabat dalam kenegaraan, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Itu kan cobaan. Hanya diundang semuanya, diundang semua istri para gubernur. Itu kan perempuan itu kan sering membicarakan ya. Kalau sekarang kan lagi viral. Karena viral berarti apa? Semuanya heran, loh kok bisa istri di kerajaan, di pemerintahan menggoda pembantunya ya. Akhirnya Siti Zulaikha kan cerdas, semuanya diundang para istri gubernur diundang, disuguhi buah-buahan ya, buah apel, jeruk beserta lengkap dengan satu piring dan ada pisaunya. Ayo silakan makan. Ketika mereka makan, Yusuf ukhruj. Nabi Yusuf suruh keluar. Ketika keluar maka semuanya terpesona, tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kunna hasya lillahi ma hadza illa malakum karim. Falamma ketika mereka para istri para gubernur melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka mengagungkan, sehingga wa qatta'na aydiyahunna, mereka semuanya sambil melihat Nabi Yusuf yang dipotong bukan buah-buahnya ya, bukan mengiris kulit apel atau jeruk, tapi mengiris tangannya, nggak kerasa ya. Wakunah, ini bukan manusia, melainkan ini adalah malaikat. Loh, Siti Zulaikha, ini bahaya kalau diteruskannya. Yusuf masuk lagi. Ketika Nabi Yusuf masuk lagi, akhirnya mereka langsung merasa sakit. Ada yang sampai putus ya jari-jarinya. Jadi saya itu membaca dalam Hasyiatus Sawi Allah ini, saya memang menetes air mata. Jadi tidak ada ceritanya orang menjadi sukses mulia ya kan. Jadi sekarang kalau ada kiai seperti ini, jangan yang dibaca sekarangnya. Beliau dulu bagaimana proses belajarnya, paham ya? Jadi sekarang jadi seperti ini, jangan ya. Kenapa? Karena beliau sudah melalui beberapa cobaan, paham ya? Itu banyak di Hasyiatus Sawi Allah. Ternyata seperti ini ya kan. Itu gambaran dari kisah yang terdapat pada surat Yusuf. Terus